Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat pemirsa JTV yang berbahagia. Pada kesempatan hari ini senang sekali saya Agus bisa membersamai pemirsa semuanya untuk nanti kita berbincang-bincang mengenai keterbukaan informasi publik di DIY dalam program acara di JTV Sarah Sehat. Baiklah, sebagai pengawal kita akan berkenalan dulu dengan narasumber karena pada kesempatan ini kita sudah kehadiran dua orang yang luar biasa. Yang pertama adalah Ibu Erniati. Beliau adalah Ketua Komisi Informasi DIY. Apa kabar Bu Erni? Alhamdulillah baik. Apa kabar Pak Agus? Baik juga sehat. Ya. Yang kedua adalah Ibu Riris Puspita. Beliau adalah Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Kominfo DIY. Apa kabar Bu Iris? Sehat Pak Agus, selamat siang. Terima kasih. Kita akan berbincang-bincang terkait dengan keterbukaan informasi. Tentunya ini terkait dengan tadi saya sampaikan ada narasumber yang sangat kompeten dari Komisi Informasi Daerah-Daerah Istimewa Yogyakarta. KID. Nah, sepertinya ini kan belum juga menggema ya, belum bisa banyak dikenal oleh publik. Saya ingin tahu dulu terkait dengan KID itu sebetulnya apa. Kemudian kalau dari sisi ketugasan, tugasnya itu apa? Apakah memang Komisi Informasi itu sebagai gudangnya informasi atau seperti apa? Monggo. Baik, matur nuwun Pak Agus dan pemirsa JTV bahwa Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta atau KID DIY adalah komisi atau lembaga mandiri yang tugasnya adalah menerima, memeriksa dan menyelesaikan sengketa informasi yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian untuk tugasnya itu tugas utama yang ada atau tertuang di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Kemudian untuk ketugasan yang lebih rinci adalah tertuang di Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang pengelolaan keterbukaan informasi publik. Itu sudah merinci bahwa selain ketugasan utamanya yaitu menyelesaikan sengketa informasi publik, juga di sisi lain karena KID DIY ini ada di dua kaki yaitu badan publik maupun masyarakat, sehingga ketugasan lainnya adalah melakukan pendampingan atau sosialisasi kepada masyarakat, kemudian melakukan edukasi juga kepada masyarakat yang mana sosialisasi atau edukasi itu bahwa masyarakat itu punya hak untuk mengakses informasi publik. Kemudian di sisi lain kami juga punya ketugasan untuk mendampingi badan publik dalam mengaplikasikan keterbukaan informasi publik. Nah, pendampingan ini berupa atau pendampingan ini nanti muaranya ada di MONEF, monitoring dan evaluasi, itu juga menjadi ketugasan kami, dan hasil dari MONEF itu nantinya KID DIY mempunyai tugas lain untuk memberikan rekomendasi apa-apa saja dari hasil MONEF itu yang perlu diperbaiki atau perlu ditingkatkan oleh badan publik dalam mengaplikasikan keterbukaan informasi publik. Begitu Pak. Gitu ya. Jadi kalau tadi disinggung terkait dengan sengketa, sepertinya yang menakutkan ya, sengketa informasi publik. Nah, artinya kan ada pihak-pihak yang mungkin disengketakan yang kemudian juga menjadi istilahnya kalau di bahasa hukum itu ada tergugatnya. Nah, ini kemudian kalau tadi disampaikan ada dua kaki ya, di pemerintah juga harus didorong, kemudian di masyarakatnya juga harus diberi pengertian gitu ya. Ini beralih ke Bu Riris ya, ini karena beliau ada di pemerintah dalam hal ini sebagai badan publik gitu ya, badan publik. Ini sejauh ini mungkin untuk antisipasi terhadap terjadinya sengketa itu mungkin ada kebijakan-kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah daerah dalam hal ini untuk mengantisipasi tadi adanya sengketa informasi yang terjadi. Mungkin bisa dijelaskan Bu Riris. Baik Pak Agus. Jadi kalau kami yang ada di pemerintah daerah DIY tentunya dalam hal ini terkait untuk
pengelolaan keterbukaan informasi publik, termasuk tadi yang disebutkan Pak Agus untuk mengurangi adanya sengketa informasi ya. Kita ada beberapa kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah daerah DIY. Seperti misalnya tadi sudah sempat disebutkan oleh Bu Erni, kita punya Perda ya, Perda 4 tahun 2021. Lalu selain Perda, untuk yang ada di Pemda DIY ini, pengelolaan keterbukaan informasi publiknya juga kita membentuk tim ya, tim pengelolaan keterbukaan informasi publik atau biasa disebut dengan PPID, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi ya. Jadi yang levelnya di Pemda itu di masing-masing OPD atau PPID pelaksana ada PPID-nya. Jadi itu untuk memastikan bahwa masyarakat yang memohon informasi itu bisa terlayani dengan baik ya tentunya ya. Itu kan kalau permohonan informasi terlayani dengan baik, tentu saja sengketanya kan bisa berkurang ya, karena mereka dilayani dengan baik dan merasa puas dengan informasi yang didapatkan, sehingga itu tentu saja bisa mengurangi. Lalu selain ada SK keputusan gubernur tentang tim PPID tadi, juga ada beberapa SE Sekda yang dikeluarkan yang mengatur untuk tata cara atau memandu PPID untuk melakukan pelayanan informasi kepada masyarakat. Lalu untuk melindungi informasi Pemda yang dikecualikan, juga ada keputusan tentang daftar informasi yang dikecualikan. Itu juga menjadi panduan untuk PPID pelaksana atau OPD dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Dan satu lagi juga ada SOP-nya ya untuk memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat sehingga bisa standar lah di semua PPID pelaksana. Seperti itu kira-kira Pak Agus. Ya, terima kasih. Ya. Kayaknya penjelasan dari Bu Yuli sangat lengkap sekali ya terkait dengan kebijakan yang sudah dikeluarkan atau dituangkan dalam regulasi-regulasi yang itu nanti tentunya juga bisa tadi mendorong badan publik bisa lebih informatif. Betul. Jadi kalau dari sisi badan publik ya, kalau dari KID sendiri upaya-upaya mendorongnya itu supaya lebih informatif kemudian ke masyarakat Jakarta tadi disampaikan 2 kaki ya. Ke masyarakatnya itu bentuk-bentuknya seperti apa supaya masyarakat juga sadar, juga tahu hak akan informasi gitu, kemudian kemudahan akses dan sebagainya. Itu mungkin bisa dijelaskan selama ini bagaimana dari Komisi Informasi untuk mendorong hal tersebut. Ya, baik. Jadi memang Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta ini punya keterbatasan baik dari sisi anggaran maupun SDM. Sehingga memang kami melakukan berbagai kerjasama, kolaborasi pentahelix gitu. Tentunya kami bekerja sama dengan banyak pihak, yang mana pihak-pihak lain itu punya rentang yang lebih atau jangkauan yang lebih luas sehingga sampai kepada masyarakat. Nah, itu kami melakukan kerjasama itu dengan banyak pihak tentunya untuk menyengkuyung untuk keterbukaan informasi publik ini. Ada dari perguruan tinggi, kemudian ada dari media, terus ada dari NGO, kemudian ada dari kelompok-kelompok masyarakat lainnya yang tentunya punya program-program yang mana program itu bisa dikolaborasikan bersama. Seperti sosialisasi, edukasi maupun kolaborasi berbagai program begitu. Tentunya keterbatasan kami tutup dengan tadi berbagai kolaborasi dengan banyak pihak yang mana jangan sampai masyarakat itu tidak tahu bahwa masyarakat punya hak untuk mengakses informasi. Selain dari kolaborasi tersebut, tentu kami juga punya program dan kegiatan untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat secara langsung, selain untuk yang program kerjasamanya. Dan tentunya kami juga sangat dibantu oleh pemerintah daerah begitu nggih, karena banyak program yang memang sudah istilahnya jawil KID DIY begitu. Betul, itu juga sudah berjalan dengan baik melalui Diskominfo DIY maupun Diskominfo Kota dan Kabupaten. Nah, selain itu juga peran media juga sangat penting dalam menyampaikan kepada masyarakat tentang keterbukaan informasi publik di DIY ini, bahwa masyarakat itu punya hak untuk tahu. Dan kalaupun hak untuk tahu itu hak untuk mengakses informasi itu ternyata ada hambatan, itu ada loh kanal untuk mengajukan sengketa informasi. Nah, itu hal-hal itu yang memang kami sadar betul
banyak masyarakat yang memang belum tahu bahwa ada kanal untuk menyelesaikan akses informasi yang memang terhambat tadi. Ya, terima kasih Bu Eri. Jadi agak ada gambaran bahwa ketika sebetulnya masyarakat itu tidak sebagai objek ya dalam keterbukaan ini, bisa saja sebagai subjek ketika memang hak-hak atas informasi tersebut tidak terlayani dengan baik ya. Terima kasih Bu Eri. Jadi mungkin bagi pemirsa GITV ya juga nanti bisa menyampaikan ke yang lainnya bahwa punya loh masyarakat itu hak konstitusi ke Komisi Informasi Daerah terkait dengan layanan informasi atau layanan akses informasi seperti itu. Terkait dengan layanan informasi ya, ini kan juga tadi sudah dijelaskan mengenai kebijakannya seperti apa oleh Bu Riris ya. Kemudian kalau yang terjadi atau sesungguhnya sudah seperti apa dipersiapkan oleh pemerintah daerah. Kalau tadi ada kata-kata PPID yaitu pejabat pengelola, seberapa jauh PPID di DIY kemudian menyiapkan untuk layanan informasi publik ya. Mungkin bisa dijelaskan ke pemirsa GITV semua agar mereka juga tahu bahwa ada PPID yang memang bisa digunakan untuk layanan informasi. Ya, bagus. Jadi untuk kami yang ada di pemerintah daerah DIY, kami yang ada di Dinas Komunikasi dan Informatika DIY ada sebagai PPID utama ya, atau kalau sekarang namanya PPID Pemda DIY. Sedangkan saya tadi sempat menyebut ada OPD selain Dinas Kominfo, mereka sebagai PPID pelaksana ya. Jadi PPID pelaksana ini juga menerima permohonan informasi dari masyarakat ya, selain kami yang ada di PPID utama. Lalu kalau untuk layanan informasi publik yang kami berikan kepada masyarakat, tentu saja medianya lumayan banyak ya Pak Agus. Jadi yang pertama tentunya mereka boleh ya datang langsung ke kantor ya, ke kantor. Ya, itu kantornya kalau kami yang ada di PPID utama di Dinas Kominfo itu ada di Jalan Ditjen Katamso ya, Yogyakarta. Namun nanti kalau informasi yang diminta misalnya ingin ke PPID pelaksana karena mau langsung mendapatkan informasi yang lebih teknis, misalnya di salah satu OPD juga bisa ya, tidak harus melalui PPID utama, itu diperbolehkan. Lalu selain datang langsung, itu juga bisa melalui website ya, website masing-masing PPID. Kalau di PPID utama, websitenya di ppid.jogjaprof.go.id. Namun kalau nanti akan memohon informasinya ke PPID pelaksana, bisa melalui website mereka masing-masing ya. Di dalam website itu juga sudah ada fasilitasnya. Lalu bisa juga melalui email Pak Agus, itu juga boleh ya nanti permohonan informasinya. Ataupun media sosial ya, media sosial juga diperbolehkan ya. Jadi medianya cukup banyak, bisa juga dengan telepon karena juga ada telepon, atau mungkin karena jauh tidak di Jogja tapi mau mengirimkan secara hard copy, bisa dengan bisa pos atau ekspedisi juga bisa ya. Itu karena medianya cukup banyak sehingga menurut saya juga lebih membuka tempat yang luas ya bagi masyarakat, mana yang disukai untuk meminta informasi kepada PPID. Seperti itu kira-kira Pak Agus layanannya yang dilakukan di PPID. Ya, terima kasih Bu Riris. Ya. Kalau terkait dengan meminta informasi, memohon, nah ini kan apakah memang dikenai biaya atau seperti apa, gratis? Kemudian kalau itu di luar kota ataupun di luar daerah tadi disampaikan bisa saja tidak harus di DIY, bisa like pos dan sebagainya. Itu seperti apa? Apakah juga ada pengenaan biaya terhadap permohonan informasi tersebut? Ya, baik. Kalau basicnya kan biaya tentunya sesuai dengan treatment yang kita berikan ya. Seperti misalnya kalau melalui email kita memberikannya dalam bentuk soft copy tentu tidak berbiaya ya. Namun kalau seperti tadi ada ekspedisi atau mungkin ada biaya penggandaan karena memintanya dalam bentuk hard copy, biaya ini ditanggung oleh pemohon informasi. Tentunya
biaya yang diganti ini sesuai dengan yang dia keluarkan ya. Jadi seperti itu. Transfer atau seperti apa? Iya Pak, kalau ekspedisi kan tentu saja orangnya tidak ada di Jogja ya mestinya itu. Kalau fotokopi karena dia datang langsung, itu mungkin bisa langsung kita berikan penggantiannya seperti itu. J. Menarik sekali ya pemirsa JTV bahwa di DIY itu sudah apa namanya mudah orang mencari informasi ya, termasuk yang dari luar daerah tadi disampaikan Bu Riris, bisa saja nanti tinggal berkirim, kemudian kalau nanti membutuhkan biaya juga dilakukan transfer. Ini mungkin terakhir ya ke Bu Erni dulu. Kalau menurut pandangan Bu Erni atau KID itu potret keterbukaannya di itu seperti apa? Kalau lebih khusus mungkin di Pemda DIY itu seperti apa? Sehingga ya nanti menjadi PR kita bersama ya kalau misalnya memang belum bagus gitu. Jadi baik teman-teman Pak Agus, kalau untuk keterbukaan informasi publik terutama untuk Pemda DIY karena sudah informatif begitu nggih. Cuman yang masih menjadi PR adalah badan publik selain Pemda ini memang masih variatif, masih ada yang informatif, menuju informatif, cukup informatif, bahkan ada yang tidak informatif. Tetapi memang itu menjadi PR kita bersama yang mana tadi banyak badan publik itu sudah menerapkan atau melakukan layanan informasi publik sudah maksimal ini, tetapi yang menjadi kendala adalah layanan informasi publik ini belum disesuaikan dengan regulasi yang ada. Misalkan kalau untuk secara teknis mengatur tentang bagaimana layanan informasi publik itu sudah diatur di dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Nah, mungkin itu yang masih menjadi PR bagi badan publik bahwa layanan informasi publik ini harus disesuaikan dengan regulasi yang ada dan tentunya semuanya demi kemanfaatan masyarakat. Dan di sisi lain masyarakat juga harus lebih aware. Percuma juga badan publik sudah menyediakan melakukan layanan informasi publik secara maksimal tetapi masyarakat tidak mau menggunakan haknya. Karena semakin banyak masyarakat yang mau mengakses informasi, yang mau melakukan permohonan informasi, maka badan publik ini semakin semangat. Apa yang sudah saya lakukan ini ada apresiasi dari masyarakat. Nah, ini yang kami harapkan masyarakat juga harus lebih aktif untuk menggunakan haknya dan jangan takut untuk mengakses informasi karena itu sudah diatur di Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 28F maupun regulasi turunannya. Undang-Undang Dasar ya Pak. Betul. Ya ini terakhir ya, mungkin Bu Riris juga tadi saya singgung untuk teman-teman disabilitas ya atau difabel itu untuk pelayanan terhadap informasi, permohonan informasi seperti apa ya bisa diberikan kepada teman-teman kita penyandang disabilitas. Ya. Jadi layanan informasi publik ini kan sifatnya inklusif ya Pak Agus. Jadi tidak hanya eksklusif untuk yang tidak menyandang disabilitas, namun karena sifatnya inklusif, jadi teman-teman difabel itu juga bisa ya mengakses layanan ini. Namun karena ada kekhususan yang mereka sandang, sehingga kita yang ada di pemerintah daerah juga perlu menyediakan tentunya fasilitas ya untuk membantu teman-teman disabilitas ini bisa mengakses layanan ini. Seperti contoh kalau melalui website, jadi di websitenya ppid.jogjaprov itu sudah ada fasilitas widget ya Pak Agus. Nanti itu bisa dimanfaatkan oleh teman-teman difabel ya yang ingin mengakses melalui website. Lalu kalau teman-teman difabel ini datang ke kantor misalnya, itu juga sudah ada fasilitas untuk mereka bisa mengakses ya ke dalam kantor, misalnya kantornya Dinas Kominfo itu kan sudah ada fasilitas untuk teman-teman difabel seperti misalnya RAM ya atau guiding block itu. Lalu juga kami sediakan ada kursi roda ya di ruang depan itu. Lalu juga ada toilet untuk teman-teman difabel sehingga mereka bisa mengakses layanan permohonan informasi publik dengan lebih nyaman ya tentunya. Mungkin itu Pak yang kurang lebih yang disediakan oleh OPD atau PPID utama dalam memberikan pelayanan kepada teman-teman difabel. Ya. Terima kasih Bu Riris, luar biasa sih kita perbincangan pada kesempatan hari ini. Namun memang waktu ya yang membatasi. Jadi pengen banyak lagi yang kita eksplor nanti di kesempatan yang lain bisa
kita dengan topik yang berbeda kita bisa bertemu lagi. Baiklah pemirsa CITV, kiranya sekian saja dari acara Saran Sehat pada siang hari ini yang terbatas memang waktunya. Sangat sedikit sekali yang masih kita ingin pegali, masih banyak sehingga di lain waktu bisa kita ketemu lagi. Pemirsa yang berbahagia, akhirnya pada kesempatan siang hari ini kita berakhir acara Saran Sehat. Saya Agus selaku pembawa acara pada siang hari ini. Apabila ada yang kurang berkenan, mohon maaf. Kita akhiri dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.